السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perkumpulan yang mulia pula, yaitu perkumpulan untuk menghidupkan sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tapi semua amal, semua perkumpulan, semua tindakan itu semuanya ini tergantung atas niat. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberi nasihat kepada para sahabat-sahabatnya dikala ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan satu amalan besar, yaitu amalan hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadirin, baginda Nabi memperingatkan bahwa segala sesuatu itu adalah sah ataupun tidak sahnya, benar ataupun enggak benernya adalah digantungkan kepada niat. Barang siapa hijrahnya dari Mekah ke Madinah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia bisa beribadah, menghadap kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa hijrahnya dari Mekah ke Madinah ini adalah untuk dunia yang akan dia peroleh kalau dapat, atau untuk mencari wanita yang akan dia nikahinya kalau dapat juga, maka hijrahnya hanyalah untuk itu, tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal mula perkara yang paling penting di dalam segala amalan adalah niat. Adalah niat. Hijrah amalan besar, tapi kalau niatnya itu benar. Hijrah tidak ada gunanya kalau niatnya ini salah. Amalan kecil, tetapi niatnya adalah niat yang benar, maka itu bukanlah amalan kecil, itu amalan besar. Amalan besar, tapi niatnya salah, hakikatnya bukanlah amalan besar, yaitu adalah amalan kecil saja. Kita mengentaskan semut yang dia ini tenggelam atau minta tolong karena kena air, kemudian kita ambil pakai jari kelingking kita selamatkan, niatnya menyelamatkan hamba Allah, makhluk Allah. Kalau Allah terima,
maka ini adalah amalan yang besar. Kita sedekah begitu banyak, satu gunung lawu umpamanya, duit kita sedekahkan kanan kiri, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan jah, manzilah, maka itu adalah amalan yang kecil, bahkan bisa jadi tidak ada gunanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, niat inilah yang paling penting. Niat ini dalam amalan saja, apa saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidur, tetapi dia sebelum tidur membaca adab-adabnya tidur, berdoa dulu sebelum tidur. Kemudian dia bangun tidur, berdoa lagi. Maka dia ini tidurnya ini dihitung ibadah. Seorang ibadah, tetapi dia ini dilihatnya ini tidak untuk ibadah. Kenapa kamu sholat? Biar sehat katanya. Nah, ini olahraga Islam. Nah, kalau niatnya hanya olahraga, bukan taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya hanya dapat itu saja, tidak dapat apa-apa. Sebaliknya kalau niatnya walaupun tidur, tapi untuk mengikuti tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan perkara yang hebat. Apa perkara yang hebat itu? Ya Allah dan utusannya Allah, itulah yang hebat. Maka para ulama katakan bahwa tidurnya orang yang alim itu adalah lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Karena tidurnya si alim ini yang paham mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya itu bermutu, tidur ikut Nabi. Sedangkan ibadahnya jahil, orang yang tidak paham mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya ini hanyalah lalai. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang sholat tetapi dikatakan celaka. Lawang sholat kok celaka? Karena sholatnya ini adalah dengan lalai, dan sholat ini hanya untuk pamer kepada orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali niat, hati, pertama kali hati. Hadirin, di dalam surat yang lain katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kata wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Ini permalaan. Iman tempatnya ada dalam hati. Tempatnya dalam hati. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah meruntutkan perkara ini dimulai dari iman, amal saleh, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Kenapa diruntutkan? Karena yang paling penting adalah iman. Kalau iman ini sudah masuk ke dalam hati, maka iman ini akan mendorong seseorang amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu apa? Amalan yang dia ini karena Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh. Didorong dari iman yang ada dalam hati. Orang paham mengenai Allah, orang paham mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya ketika mendapat perintah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berangkat langsung ke masjid. Siapa yang memberangkatkan orang ini? Ini adalah iman yang ada dalam hati. Iman yang ada dalam hati. Kalau iman sudah ada dalam hati, maka akan tergerak seseorang itu untuk berbuat perkara yang baik. Kalau kita dalam hati kita ada iman, kalau kita melihat tetangga kita dalam kondisi kekurangan atau pengen butuh bantuan,
maka tergerak hati, ini hamba Allah yang butuh bantuan, maka segera tergerak hati kita ini, menggerakkan tubuh kita untuk membantu saudara kita yang di tetangga kita ini. Siapa yang menggerakkan? Ini adalah iman. Maka hadirin, Nabi pernah mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dengan memurnikannya, penanan, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Dikatakan kepada baginda Nabi, ikhlasnya kalimah la ilaha illallah itu apa? Maka Nabi mengatakan antahjuzahu an maharimillah, yaitu bila mana kalimah ini mencegah orang yang mengucapkannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan menjadikan seseorang itu takwa. Iman akan mendatangkan takwa. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kalimah la ilaha illallah, kalimah iman ini sudah masuk ke dalam hati, maka seseorang itu akan selalu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ini ketika melihat mungkin ajnabiyah, seorang wanita yang bukan mahram kita, begitu melihat langsung kita pejamkan mata. Siapa yang memejamkan ini? Itu adalah iman kita. Itulah kalimah ikhlas yang masuk ke dalam hati. Maka ini penting sekali. Belum tentu orang yang sudah mondok lama kemudian dia mendapatkan iman yang ikhlas seperti ini, belum tentu. Belum tentu orang ini baru saja mengucapkan syahadat kemudian dia itu masih tipis imannya, ya juga belum tentu. Ini adalah wahbi, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat dulu ketika mereka baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat, seperti Sayyidina Ikrimah ibn Abi Jahal, yang mana dia ini adalah orang yang dulunya sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Dia belum mau masuk Islam kecuali ketika setelah terjadi Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah pun dia lari, tidak mau masuk Islam, sehingga lari sampai ke pelabuhan, pengen naik kapal. Ternyata yang punya kapal itu adalah orang Islam. Yang boleh naik kapalku adalah yang mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Ikrimah mengatakan, dari kalimah inilah aku lari. Nah, lah kok kesini kok ketemu lagi sama kalimah ini. Kemudian ternyata dari belakang sana ada istrinya yang menyusul dia. Wahai suamiku, kamu lari kemana? Mau lari kemana? Ayo kita balik, kita menghadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah memintakan keamanan untukmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gak usah khawatir. Maka akhirnya dibawa sampai ke baginda Nabi. Begitu sampai baginda Nabi, baru saya melihat baginda Nabi dan melihat akhlak baginda Nabi ini, dia terkesan langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengatakan, demi Allah, mulai sekarang akan aku lipat gandakan apa yang telah aku keluarkan dari hartaku ini untuk menghalang-halangi Islam. Aku lipat gandakan untuk memperjuangkan Islam. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Sedangkan di sana, itu di Madinah sana itu ada orang-orang yang katanya sudah lama Islamnya, tetapi mereka tidak dikasih oleh Allah iman di dalam hati, yaitu orang-orang munafikun seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Satu kampung dengan baginda Nabi di Madinah, tetapi hati tidak pernah bersama dengan baginda Nabi.
akhirnya dia ini jadilah orang munafikin. Zahirnya iman, tetapi hatinya tidak beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara penting, yaitu iman dulu. Iman dulu. Kalau iman sudah benar, maka seluruh anggota badan benar. Dikatakan bahwa di dalam hati ini, dalam tubuh ini ada satu perkara, yaitu hati, yang mana hati inilah rajanya seluruh anggota badan. Kalau hati ini baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau hati buruk, maka seluruh anggota badan akan buruk. Hati baik akan memerintahkan mata kita, telinga kita, tangan, kaki, semua untuk berbuat baik. Memerintahkan mata kita untuk melihat Al-Quran, melihat kebaikan-kebaikan orang lain, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat. Tangan juga diperintah oleh hati untuk bersedekah, untuk membantu sesama orang Islam. Perut pun juga diatur oleh hati, sehingga perut tidak dimasuki makanan-makanan yang haram. Kaki pun juga diperintah oleh hati, sehingga kaki ini diperintah untuk selalu berjalan ke tempat-tempat kebaikan dan menjauh dari tempat-tempat keburukan. Ini hati kalau sudah kadung baik seperti itu. Itulah maka Allah katakan illal ladzina amanu terus wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman ini yang tidak rugi. Wa amilus shalihat, dan amal soleh. Setelah iman mesti akan dibawa ke amal soleh. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh pun juga belum aman. Sudah iman, sudah amal soleh, hakikatnya belum aman juga. Karena di balik ini ada satu musuh abadi manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan, yaitu iblis. Yang mana iblis ini telah bersumpah untuk membawa, karena hasadnya, membawa seluruh anak Adam ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan disesatkan bisa-bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini mudah lupa. Manusia ini mudah lupa. Bahkan kadang-kadang hari ini kalau kita ingat-ingat sudah berapa kali lupa hari ini. Dompetnya lupa, ya, duitnya lupa, istrinya lupa istri, lupa anak, lupa macam-macam. Hari ini saja sudah banyak lupa kita ini. Manusia ini suka lupa. Karena manusia suka lupa, maka manusia ini harus punya teman kerjasama, saling ingat mengingatkan, supaya amalan solehnya jadi istiqomah. Supaya istiqomah. Kalau kita sedang kerja yang sungguh-sungguh pada waktu itu, kerja dunia, sudah azan pun kita nggak dengar. Sudah azan pun nggak dengar. Artinya kita butuh teman, supaya teman kita mengingatkan diri kita ini, wahai tuan, wahai saudaraku, tadi sudah azan. Oh iya, nah baru bareng-bareng ke masjid. Maka illal ladzina amanu diterus lagi wa amilus shalihati wa tawasau bil haq. Yang tidak rugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan satu sama lain untuk mengamalkan agama, yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat-ingat, satu ingat-ingat. Suatu kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memboncengkan satu sahabatnya, seingat saya Fadl ibnu Abbas, seingat saya. Maka Fadl ibnu Abbas ini, sahabat ini, itu melihat wanita yang lewat, lihat, gitu. Maka langsung oleh baginda Nabi kita pegang wajahnya, gitu. Nah, baru astagfirullah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan, inilah namanya ingat mengingatkan. Namanya ingat mengingatkan. Kalau kita selalu ingat mengingatkan, kita aman. Memang betul, lakal ula wa alaikas sani. Yang pertama itu keuntungan bagimu. Adapun yang kedua, hati-hati itu bisa mencelakakan dirimu. Tadi kan baru pertama.
Saya ulang lagi biar pertama lagi. Nggak boleh gitu, itu sudah kedua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat mengingatkan. Kalau sudah ingat mengingatkan, biasanya manusia ada lagi satu penyakit lagi, yaitu penyakitnya bosan. Penyakit bosan. Kalau kita lagi jalan, menempuh perjalanan yang panjang, yaitu apalagi jalan kaki, itu Surabaya seperti itu, masya Allah capeknya nggak karu-karuan. Udah istirahat aja balik ke rumah, mesti ada godaan seperti itu. Mesti ada godaan seperti itu. Masya Allah. Maka harus diteruskan berikutnya, wa tawasau bis sabr, dan saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam agama. Tawasau bil haq penting, tapi harus ada tawasau bis sabr. Kadang-kadang sudah ditarik, ayo sholat, masya Allah capek betul ya. Aku sholat ini, kapan-kapan harus dikodok-kodok lah. Maka harus tawasau bis sabr. Tuhan, hidup di dunia ini sebentar saja, sholat sebentar saja, dibetah-betahkan Tuhan. Wahai saudaraku, mari kita betah-betahkan. Kita macul saja itu juga betah, walaupun pinggang ini hampir putus, kita betah-betahkan. Kita tidak macul, hanya sholat saja. Kita betah-betahkan, akhirnya semangat lagi. Dibetah-betahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada iman, kemudian mesti ada amal soleh. Kalau ada amal soleh, mesti butuh kepada teman untuk saling ingat mengingatkan supaya istiqomah amal soleh. Kalau kita punya tahajud, istiqomah nggak bisa kalau nggak punya teman. Minimalnya temannya adalah jangweker. Enggak, mesti harus punya teman yang harus membangunkan kita dan mengingatkan kita. Kita sudah punya teman dan sudah terus istiqomah, mesti akan ada rasa bosan. Maka perlu seseorang yang menyabar-nyabarkan kita di dalam amal. Maka jangan pas betul ke ayat ini. Pas betul ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah pertemuan yang katanya cahaya tua. Ya. Apa artinya cahaya tua ya? Cahaya itu mungkin maksudnya hidayah, tua itu artinya dari sudah lama yang dari baginda Nabi, dari sahabat, ya, warisan dari Nabi, di sunnah baginda Nabi, mungkin artinya begitu kira-kira. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah baginda Nabi memang banyak, tapi saya arahkan dulu kepada ini. Kenapa kita harus menjaga diri kita, hati kita, anggota badan kita? Ini ada satu permasalahan. Kalau diri kita ini sudah kita buat, atau anggota badan kita buat untuk satu kemaksiatan saja, maka itu akan menjadikan susah untuk berbuat taat. Jadi berbuat taat. Kalau kita maksiat dengan mata kita, maka kita akan susah untuk melihat Al-Quran dengan mata kita. Kalau kita maksiat dengan melihat keburukan-keburukan orang lain, maka mata kita akan susah atau sulit untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau telinga kita sudah menikmati menggunjing orang lain, mendengarkan gunjingan orang saudara Islam kita, maka telinga kita akan sulit untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan saudara kita. Kalau lisan kita ini suka mengumpat, maka akan susah untuk berzikir. Kalau lisan kita suka berbohong, maka kita akan susah sekali untuk membaca Al-Quran. Begitu, tangan pun juga begitu. Maka hadirin, kalau tangan kita ini kita buat untuk keburukan, maka tangan pun juga akan susah untuk dibuat kebaikan. Karena keburukan atau perkara yang haram itu akan membelokkan kita dari jalan yang lurus. Maka untuk meluruskan perlu waktu lagi. Dan waktu pelurusan itu hanyalah dengan taubat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam urusan memanah ini,
amanah, maka ini juga ada permisalan sebetulnya di dalam amanah ini. Ya, bisa diambil hikmah ini. Dalam memanah maka seluruh anggota badan kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ingat, pertama kali kita harus niat yang lurus. Niatnya adalah ittiba baginda Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang memanah maka dia akan memposisikan kakinya dengan benar. Artinya kakinya itu telah beribadah. Kalau dia sudah mulai melihat target, ya, maka dia matanya juga beribadah. Kalau dia sudah menarik watar, maka artinya juga tangannya sudah mulai beribadah. Tangan kanan, tangan kiri, mata, bahkan mungkin telinga ikut gak ya? Kira-kira gitu kan? Gimana cara ngikutkan telinga? Mungkin keserempet anak panah itu juga ibadah juga, kurban. Diada-adakan aja. Maka hadirin, sampai nafas pun kita atur demi apa? Demi ibadah. Coba, nafas ibadah, mata ibadah. Kalau ngepaskan anchornya itu di sini kah, atau di sini kah, atau di bawah kah, itu semuanya juga ibadah juga. Coba, kalau ini kita niatkan betul, maka sebetulnya seluruh anggota badan kita ini telah kita gunakan untuk ibadah. Ini seharusnya membuat diri kita mudah untuk mengamalkan ibadah yang lain. Karena ibadah satu akan terus menuntun kepada ibadah yang lain. Maksiat satu akan menuntun maksiat yang lain. Demikian juga ibadah begitu. Sudah sering memanah kok masih males sholat. Wah, ini manahnya ini salah gitu ya. Harusnya begitu. Sudah sering memanah, masih harus kalau melihat astagfirullah, gitu. Harusnya begitu, karena sudah matanya sudah sering dibuat untuk ibadah. Maka hadirin, kalau kita benar-benar itu manah ini kita betul-betul kita pelajari betul dan kita rasakan betul bahwa ini ibadah untuk seluruh tubuh kita, maka bahkan hati pun juga ikut. Hati pun juga ikut. Karena hakikatnya memanah itu kalau hatinya belum pas nanti nggak sampai target. Mesti kalau hatinya dipaskan begitu pas, maka target juga sampai. Berarti hati pun juga ikut ibadah pada waktu itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini benar-benar ini satu amalan sunnah ini kok kita ini benar-benar karena ikutkan Nabi dan satu persatu dari anggota badan kita ini kita luruskan niatnya, maka insya Allah memanah ini pun satu sunnah ini akan menggeret sunnah-sunnah yang lain. Sehingga tangan yang biasa menarik watar ini juga akan membiasakan sedekah. Sehingga mata yang biasa melihat target ini, maka juga akan menjadikan senang melihat Al-Quran. Sehingga hati yang ini dibuat untuk melihat target juga itu juga hati jadi senang, yaitu berzikir atau senang melihat kebaikan orang-orang Islam saudara kita. Kaki pun juga seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan, sebetulnya baginda Nabi kita Muhammad SAW juga pernah membuat satu permisalan mengenai anak panah atau sahm ini. Hadirin, beliau mengatakan bahwa anak panah ini dimisalkan seperti hati manusia atau manusia itu sendiri. Ketika beliau menceritakan mengenai orang-orang Khawarij, maka beliau menceritakan mengenai mereka ini adalah imannya seperti panah yang mencelat dari busurnya, kemudian mengenai ramiyah yaitu sasaran, lepas begitu saja tidak terkesan apa-apa. Ini namanya tidak terkesan apa-apa. Dilihat misalnya, dilihat anak panahnya tidak ada bekas darah sedikit pun. Dilihat dari batangnya tidak ada. Dilihat dari talinya juga tidak ada. Dilihat dari risnya juga tidak ada. Semua bersih seperti itu, kelewat begitu saja. Itu permisalannya bila mana hati itu melewati
iman dan tidak terkesan dengan iman sama sekali. Karena iman ini dicari, iman harus kita cari. Jadi kayak iman itu seperti romi ya, kemudian kita cari dengan hati kita panah dengan hati kita sehingga mancep hati kita kepada iman itu, dan akhirnya jadilah kita sebagai orang yang kenceng imannya. Tapi kalau kelewatan amblas, apa yang terjadi? Dilihat nggak ada bekasnya, karena nggak ada bekasnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hati ini sebetulnya jangan hati-hati dengan hati. Hati ini bisa berbuat baik atau bisa berbuat buruk sebetulnya. Kalau hati kita ini kita panahkan kepada keburukan-keburukan, maka akan berpengaruh balik lagi, dan akhirnya keburukan-keburukan itu jadi menggelapkan hati kita. Sebaliknya kalau hati ini kita arahkan kepada hidayah, maka hati semakin bening, semakin bersih, dan akhirnya apa saja yang turun ke diri kita daripada hidayah ini bisa kita terima dan kita amalkan. Hadirin, kemudian baginda Allah Subhanahu Wa Taala juga bercerita mengenai busur juga. Maka naqaba qausaini au adna. Saya nggak tahu apa yang maksudnya ini, tapi sebetulnya baginda Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat Jibril itu pada waktu itu adalah dekat sekali, hanya sekitar satu kop. Satu kop itu adalah satu lem saja daripada busur itu. Lem, jadi lem, satu lem juga. Satu daun panas tengahnya itu. Dekat sekali qausai. Jadi artinya apa? Wallahu a'lam. Apakah ini yang dimaksud itu adalah panah itu semakin pendek itu semakin bagus ya? Gak ngerti ya. Apa yang dimaksud itu apa? Itu nanti lihat ya. Karena sejelas panah itu kalau kecil itu nanti bisa dibuat untuk horseback. Kalau panjang sekali nanti malah mengganggu ketika horseback archery. Ya, apa ini maksudnya itu? Kenapa pendeknya apa itu qaba qausain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini mestinya pendeknya qaba qausain itu mestinya ada rahasianya. Yaitu mungkin mudah pemakaiannya, mudah membuatnya. Wallahu a'lam. Hadirin, itu urusannya ulama ahli tafsir aja, atau gimana? Antum tafsiri sendiri kan kata. Jangan ditafsiri, tapi munasabahnya apa gitu ya. Kata ya Uzairan dulu itu, ini bukan nafsiri, ini hanya munasabahnya apa gitu kan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita amal, maka kita harus menjaga amal. Setelah kita menjaga amal, maka harus kita istiqomahkan amal itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Hadirin, kalau kita ini dikasih satu amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita istiqomahkan dan dapat menjadikan kita ingat kepada Allah dan utusannya Allah, amalan itu, maka dikatakan man burika fi syai'in falyalzam. Barang siapa dibarakahi di dalam satu amalan, maka hendaknya dia ini mengistiqomahkannya. Diistiqomahkan. Kalau dia dibarakahi, aku setelah sholat ke hati aja kok jadi padang sekali, jadi bening, jadi seneng kepada semua orang Islam, maka istiqomahkanlah. Aku setelah memanah ini kok hati saya itu jadi bahagia, seneng, setiap pegang ingat orang-orang soleh, ingat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, ingat para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ingat baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya itulah, itu diteruskan saja, karena itu mengingatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang Turki sampai memanah pun baca sholawat dan Allah, ya hak itu maksudnya Allah, ya hak Allah, atau gimana itu? Ya begitu. Insyaallah Pak Wari yang paham maksudnya. Maka hadirin, biar apa? Biar ingat, selalu ingat. Biar selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Bismillah mengingatkan Allah, alhamdulillah mengingatkan Allah, atau Allahu Akbar itu juga mengingatkan Allah, sholawat itu juga mengingatkan Gusti Allah dan mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau kita tidak dibuat? Kita buatlah ingat kepada Nabi, ingat kepada Allah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian diistiqomahkan sampai betul-betul nancep di dalam hati. Karena seseorang itu kalau sudah istiqomah, biasanya nanti juga istiqomah juga sampai mati. Maka dikatakan, yamutul mar'u ala ma'asha. Seseorang itu mati mengikuti hidupnya. Petani biasanya itu yang mati dalam keadaan menjadi petani. Dokter mati dalam keadaan menjadi dokter. Nah, ya tahu. Ahli sholawat pun yang mati dalam keadaan bersolawat. Nah, itu. Ahli zikir yang ingat kepada Allah pun yang mati dalam keadaan berzikir. Maka kita ini pengen jadi mati dalam kondisi apa? Nah, kalau mati yang baik, yang dikatakan Nabi adalah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati kemudian dia yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dalam hadis Muslim dikatakan seperti itu. Dalam Bukhari dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Tetapi bagaimana kalimat ini bisa dalam hati? Bagaimana kalimat ini bisa kita ucapkan pada lisan kita? Kalau kita ini nggak pernah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hati kita tidak pernah terbiasa mengucapkan meyakini la ilaha illallah. Ini loh masalahnya ini. Maka hadirin yang dimuliakan, apa yang telah kita istiqomahkan dengan mengingati Allah, mengingati utusannya Allah, itu kita istiqomahkan terus sampai akhir hayat sehingga memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita istiqomahkan. Karena banyak orang itu persiapan mantu, ya ada persiapan. Persiapan untuk anak ada persiapan. Persiapan sunatan ada juga persiapan. Persiapan membuat keluarga baru, persiapan. Bahkan ada lagi persiapan lagi, yaitu persiapan nikah lagi juga ada juga. Itu juga persiapan itu. Ini khusus laki-laki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi satu orang yang jarang orang itu persiapan, yaitu persiapan mati padahal masih terjadi. Maka itu persiapan ini harus kita siapkan juga, terus selalu siap. Kita selalu siap. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengambil kita. Bukan mesti harus tua juga, muda juga banyak. Nah, memang tua sudah pasti, tapi muda juga banyak. Bahkan bayi pun juga banyak. Maka siapkanlah selalu sedia kapanpun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang diceritakan bahwa dia ini membangun satu istana yang hebat sekali, raja. Ya. Dia lupa kalau dia ini sebetulnya bukan kekal di dunia ini, betul-betul hebat. Maka ketika dia naik kendaraan mau meresmikan istana dia ini dan taman-taman yang hebat, maka datang seseorang, ada dia ini, dan dia orang itu mengatakan, wahai sang raja, saya ingin berkata kepada sang raja, tapi ini rahasia. Oh ya, katakan saja. Aku adalah malakul maut, katanya. Maka raja langsung kaget, membiru tubuhnya, saking kagetnya. Dia katakan, jangan sekarang, aku belum meresmikan kerajaanku. Maka orang ini mengatakan, sudah tidak ada waktu, habis waktunya, katanya. Tumbang seketika, belum meresmikan kerajaannya. Sebaliknya, ada seorang ahli ibadah yang dia ini hari-hari menyiapkan dirinya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siap-siap untuk sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu malaikat maut datang, aku datang untuk menjemputmu. Oh, silakan, mau siap. Loh, kok sudah siap gimana? Ya, saya sudah siap. Terus Allah memberi waktu kepadamu, pengen mati yang seperti apa? Oh, kalau begitu aku tak sholat dulu, ketika sujud maka ambillah nyawaku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang persiapan maka dikatakan al mautu tuhfatul mu'min,
mati itu adalah hadiah untuk orang yang beriman. Tetapi kalau orang itu tidak persiapan, maka kematiannya itu akan menjadi kesengsaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang banyak duit, banyak harta, ada yang tidak ada harta. Maka yang ada harta itu tidak usah diaku-aku. Nanti kalau terlalu ngaku, bila mati nanti kehilangannya banyak. Kalau orang itu punya harta 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, maka kalau mati dia hanya rugi 1.000. Kalau dia ini punya harta bermiliar-miliar rupiah, maka dia ini ketika mati rugi bermiliar-miliar rupiah. Nah, sakit mana? Kehilangan 1.000 sama kehilangan bermiliar-miliar? Tentu saja sakit yang kehilangan. Maka kalaupun kita punya harta, rasakan ini bukan punyaku, ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Rasakan seperti itu. Biar tidak ada alapa hati kita kepada harta dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan berangkat nanti. Semuanya akan berangkat. Sebaliknya, kalau seseorang dia telah mengirimkan hartanya ke sana, maka ketika dia mati itu segera dia langsung berangkat. Loh, kenapa kok berangkat? Lah, hartaku sudah kirimkan di mana? Di surganya Allah, tinggal saya ambil. Sudah tak celengi di akhirat. Tak tabung di akhirat sana. Maka itulah para orang-orang soleh, salaf soleh yang dulu, kenapa mereka itu begitu semangat? Mereka tidak menangis, mereka malah bergembira ketika menghadapi kematian. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, katanya besok aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih aku, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Senang. Kenapa ini orang seperti ini? Karena sudah punya celengan di sana. Punya celengan itu punya tabungan di sana, sehingga dia itu senang. Sebaliknya kalau di sana kosong, di sini banyak, maka dia akan meninggalkan banyak. Tapi kalau di sana itu sudah penuh, sudah banyak, dan di sini tidak ada, maka meninggalkan mudah dan semangat untuk mendatangi hartanya sudah ada di sana, di akhirat sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak saya perpanjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati kita ini satu, yaitu iman yang menjadikan kita mudah untuk amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan teman-teman sehingga kita bisa kerja sama untuk saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama, dan saling ingat mengingatkan untuk nyabarkan diri dalam amal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.